negara manapun. Gua aja sekarang usia rawan AI. Kita masih lihat ini AI bukan Iya, gitu ya. ini beneran bisa diet apa nih AI itu dari Iya. tadi, Pak? Kadang udah Usia keburu. rawan AI itu bagus aja. Gua pernah bilang ke Panji, gua tidak pernah kesulitan menulis materi. Iya. Gua punya kesulitan menjual materi. Oke, ketemu lagi di Talk of Life. Ini. Setelah 10 tahun. Gak usah pakai perkenalan, kita ada tamu begini. Karena sama orang bisa dipercepat siapa sih? Gitu. Iya. Sebenarnya udah nggak relevan lagi yang gitu ya. Iya. Tonton sampai akhir, gue bisa percepat. Sekarang malah ini kan ChatGPT rangkum isi obrolan ini. Ya, gila, Ada ya. orang udah nggak nonton, bro. Oh, jadi kayak Ada orang baca rangkumannya doang untuk konten. Gue baca panjang buku, juga gitu. gue baca buku sekarang gitu beberapa. Oh. Ya, Saya gua buku sih. ini apa sih intisarinya gitu loh. Biar stay relevan dan tetap kelihatan. Mempercepat Ya. proses lah. Proses. Iya, banyak Kita kesibukan udah yang lain. selain ada Rindra, kita udah ngundang Adri di sini ya. Ya. Jadi Udah 3/4 nih. udah 3/4. Berempat. Ya, itu membuktikan mana yang paling sibuk. Yang jam segini bisa diundang gitu-gitu. Ya atau memang apa flexingnya itu waktu luang. Oh, benar ya. Itu currency kita ya. Di umur segini itu currency kita tuh kita. waktu luang. Ya gitu ya. Karena kalau rekening nggak bisa di flexing juga ya. Aduh. Cukup aja cukup, yang penting cukup. Ya, permainan sampai ujung ini kan. Unggul sekarang kan juga apa lah. Iya. Ya cukup, yang penting bisa cukup untuk kita bisa siang-siang begini. Oh, Iya. Ini Dan sama Adri ini adalah salah satu kolaboratornya kita, Rin. Iya. Kita bikin PP Stand Up ya. waktu itu. Itu Iya, sebenarnya lama banget. kita bisa mengklaim bahwa PP Stand Up tuh kita. Jadi provokatif proaktif itu memang brandnya Panji. Lagi nggak punya acara itu. Betul. Iya, yang Di TV. pertama tahun berapa tuh ya? Ya kan di Udah TV-nya lupa. di-cut tuh. Ya, di TV di cut, habis itu jadi off air show. Jadi off air show, diskusi-diskusi bikin di ngompol mall, dan ya. sebagainya. Provokatif proaktifnya yang ngejalanin ya kita lah. Iya. Ya. Jadi itu punya kita itu. At that Sebenarnya- time itu ini bahkan lagi tarung Gubernur Jakarta masih ada almarhum Faisal Basri, gue ingat. Masih ada. Pertarungan itulah pokoknya. Terus kita juga pernah melakukan budget shifting lah ya. Ada aja. Ini baru mulai kok ada. kameranya kok ngeri. Iya. Nggak budget shifting. Iya, Itu iya. budget shifting itu istilah yang baik ya. Istilah yang baik. 10 tahun nggak kolaborasi nih. Tapi gue Iya. sebenarnya happy for your life Iya, iya, kayaknya iya. lu maju, lu mendirikan. Alhamdulillah. Kayak lo maju. Iya, gue sih Kok ada sebenarnya kayaknya lo maju gitu aja. Gue tuh Mas? salah satu pribadi yang banyak disalahartikan. Gue tuh hatersnya para komik. Enggak, gue tuh paling seneng kalau Enggak, gua nggak ngerti kenapa dia begitu. Iya, gua paham kenapa ceritanya, tapi maksudnya gua kenal lu kayaknya baik-baik aja dan Iya, maksudnya gue tuh seneng kalau orang maju tuh gue iya paling seneng. benar. Gitu loh, ketika MLI maju, anjir, gila nih, Adri nih, coki muslim luar biasa gitu. Iya. Hanya karena waktu itu gue fokus ya, Iya. fokus cari investor dan sebagainya, memang gue harus silam dulu gitu loh. Ya karena kan memang sebetulnya gua rasa kita lah, kita yang masuk ke stand up itu nggak 100% buat stand up kan. Maksudnya hidupnya nggak digamble Iya, di dunia entertainment lah istilahnya. Iya, cuman sekumpulan orang-orang yang ngomongnya sembarangan. Iya, kebetulan ada waktu luang untuk open mic. Dan kayaknya juga ya sampai hari ini nggak pernah menjadi full talent depan layar gitu kan. Iya, bukan Jadi nggak mengidentifikasi kita sebagai stand up comedian juga sebenarnya kan kita. Iya, Cuman iya, kita stand up comedian tapi ya ibaratnya bukan utamanya gitu. iya sebagai persen. Iya, jadi emang ya kalau lu sibuk ya understandable aja kan, nggak semua pertarungan. Iya, hanya bedanya gua sama lu walaupun gak stand up comedian, ini belum ngomongin Rindra. Rindra soalnya different animal lagi gitu. Old money nggak dihitung gitu. Benar, itu benar. Gitu Kalau ya. kayak gua kan masih, kalau istilah orang-orang motivator, Anda masih menukar waktu Anda dengan uang. Gua tuh orang yang kayak gitu. Jadi ketika gua kaya, Iya, waktunya juga kegerus. kegerus gitu.
Iya. Lu masih menukar waktu lu dengan uang nggak? Masih lah. Dulu berarti lu belum kaya. Lah emang belum. Yang penting cukup Pak Sam. Belum. Jadi Kita tahu yang kaya dia nggak datang di acara ini kan. Iya, benar. Dia paling kaya soalnya. Udah paling kaya tuh Iya, dia. iya. Ya kayak misalnya Aco, gua ngerasa Aco tuh paling mirror sama gua dalam artian umur mirip. Waktu itu juga dari industri yang sama. Dia Agency juga ya? anak periklanan, betul. Jadi Aco tuh lebih tua dari kita. Aco 83 kayaknya. Oh, iya. Aco 83. Jadi Tapi dia ada kemiripan sama gua, kalau nggak salah dia programmer, di agensinya dia programmer. mungkin ya. Tapi Coding gue gitu. ya abis itu ngeliat ini terus stand up juga waktu itu kan juga lucu banget. Dia bahkan dia dulu launching buku mungkin lupa ya. Dia kan salah satu the OG seleb tweet juga. Iya, benar. Ya kan. Benar. Ya udah habis itu ini stand up mungkin show kayaknya spesial berapa kali, and then pindah ke belakang layar nyetak box office 2 film kali. paling laris Indonesia 2 kali. Ya menurut gua ya luar biasa banget. Aco tuh belum pernah bikin spesial tapi kayaknya deh. Belum. Tapi dia Nggak pernah tur spesial deh. nggak butuh juga sih. Iya, nggak usah lah, udah filmnya paling laku se-Indonesia, udah nggak perlu spesial. Gua itu pertanyaan menarik sebetulnya. Diperlukan apa enggak seorang komedian bikin spesial? Kalau lo kayaknya yang bikin spesial memang duitnya masih paling banyak dari situ apa enggak? Ini termasuk gua ya, maksudnya gua masih bikin spesial. Oke. Kalau lu bisa cari duit Tadi lebih banyak dari tempat lain kayaknya Iya. Nggak mendesak gitu. Nggak mendesak. Kayak nggak mendesak. Nggak perlu di planning tiap 2 tahun gitu. Ya buktinya gua Tanpa Batas terakhir 2014. Iya kan, berarti kan lu nggak ceruk paling besarnya nggak di situ kan? Nggak di situ, ya. Ya kan kayak tadi kita ada off cam sedikit. Heeh. Stand up comedian paling sukses itu adalah Panji, betul. Stand up comedian. Stand up Benar. comedian Panji. Dan dia kayak sendirian gitu di atas. Artinya Ini bukan adu rek nih gitu. Iya. yang earn money dari stand up Iya, comedy iya. paling besar tuh Panji. Iya. Mongol juga Mongol. Setelah itu Mongol mungkin. Iya. Setelah itu mungkin Calontong. Tapi belum tentu juga loh, karena kan Calontong mungkin Tapi gue pernah dengar dari Cing Abdel, Calontong itu pernah stripping off air. Stripping off air. Iya. Jadi tiap dari hari acara ke acara gitu. dari Wah. acara ke acara di instansi. Ketika Wow. dia masih pro rezim. Dan ini salah. Calontong salah bela itu aja. Salah betting aja pas Jadi dia tuh Pilpres. pernah kayak gitu. gue pokoknya paham lah kenapa film sukses tuh diukurnya pakai box office. Karena Kalau duit kelihatan bedanya mana yang lebih banyak, lebih kecil, lebih dikit. Tapi kalau kualitas kan pembicaraan bisa sampai jam 3 pagi gitu. iya. Jadi misalnya Calontong ternyata stripping off air duitnya lebih gede, ya berarti dia stand up comedian lebih gede. Gue sepakat. Ya, misalnya dia off air tarifnya kita tariklah ke bawah lah ya. Kelas dia mungkin 30. Iya. 30 itu udah paling bawah lah, bisa Iya. 50, 30. Kalau off air berarti 20 hari kerja 600 juta sebulan. Oh gila, gede banget lah. Iya. Nah itu berarti dia kalau nomor 1 udah kayak gitu. Kalau itu Itu belum tentu bersihnya show terbesar THP-nya. iya bener. Kalau Kalau Panji medit kemarin ngumpulin 10.000 penonton, Iya. HTM rata-ratanya sejuta lah. Iya. Atau 800.000 lah ya. Kita mau pakai apa? Pakai THP apa? Iya. Itu biaya, jadi dia pendapatan tiket 10M gue. Ngitungin rezeki orang memang Iya, enak. gua- Pendapatan tiket. Kemarin sama Cing Abdel tuh, pendapatan tiket 10M enak banget ya Pak Haji ya. Emang ngitungin rezeki orang paling enak ya. nggak ada tanggung jawab ya Ya soalnya. Radit juga gua rasa masih gede. Radit itu Radit kalau masih mamanya gede. dia mau push mah jadi aja itu. Iya. Ya, tapi dia kan katanya pernah ada mental illness dan sebagainya gitu. Iya, dia justru malah mulai tur lagi karena mumet kan. Karena mumet ya. Karena mumet gak tur. Oh, jadi pengen ada yang outlet. disampaikan, ada yang disampaikan. Ada outlet. Ya kalau gua sih karena ini perusahaan juga going to IPO. Waduh, nanti makin santai Pak Sep. Nanti makin santai. Gua lagi bantuin lah seseorang untuk IPO dan sebagainya. Jadi cobalah. Karena gua juga orangnya gatelan sebenarnya. Gitu. Iya, Nggak bisa emang diem, kayaknya Mas. ada kecintaan, ya nggak tahu ya. Kalau gua Akan ada kecintaan terhadap Iya. dunia bacot ini gitu. iya betul. Gua Itu ada ya. kecintaan itu memang. Meskipun painful ya, sebetulnya proses itu painful. Gua akhir-akhir lagi sering open mic lagi juga di Comika, dan itu kayak anjing nih painful banget tuh sebetulnya nih. Capek ya. Nge-grinding kayak gini nih. Lihat hari terus- apa sih sekarang di Comika tuh? Gua sih bisa, kayaknya Rabu Kamis Jumat dia ada acara deh. Yang bisa gabung open mic, tapi gue ikutnya Kamis. Itu juga kayak, wah ini painful banget.
ketemu ini dan ya Ketemu komik-komik yang baru baru dan lagi. jauh lebih lucu anjir. iya dan benar kayak wah dia bahasannya bisa ini bahasan gue nih masih valid ya itu mulai ada Iya, gua. selalu ada kayak gitu. Tapi ya betul again ya gue ya menikmati lah meskipun masokis sedikit. Tapi gua sama Rindra, ya udah Rin, kita mulai aja dulu mancing Iya. Aco sama Iya. Adri gitu. Soalnya untuk undang mereka mungkin harus pakai red card. Ini pakai red card nggak nih? Jadi cowok tolong ya yang berikutnya juga nggak pakai red card. Di inilah biar ngintip apa kalau tembus menguasai pasar entertainment tuh kayak apa ya kan? Iya. Pengen tahu orang tersukses sekarang tuh sutradara Benar. paling sukses. Iya, Sudut Cok. pandangnya gimana? Lo kan dengan Ernest, Cok, ini dengan Aco ya. Iya. Lo dengan Ernest tuh kan rekan kerja, dengan kita temen. Iya, gue dengan kalian tuh teman. Dengan teman gue yang di perusahaan itu kolik. Kolik. Iya. Lo sama Ernest kolik. Ya sebetulnya kan kayak ngeliat nggak tau lu bareng open mic bareng komunitas lahir nggak Juni bareng itu nggak? Apa? Juni nggak ikut Juni 2011 itu nggak yang komunitas lagi suci 1? Lu Oh, open mic tapi bareng yang nggak? pertama enggak. Oh yang pertama nggak, lu yang kedua ya justru ya? Iya, kalau yang pertama Kalau gua bareng dia kan September nih. Iya. Beda 3 bulan. Iya. Kalau yang pertama itu masuknya founder. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. tuh sama founder cuma selisih satu open mic. Selisih seminggu berarti. Selisih seminggu Nggak, dan dia- tapi kayak misalnya ngelihat Ernest menurut gua wah luar biasa banget, maksudnya dia berapa kali tour terus film juga dia sukses ini terus Iya. Ya. sekarang jadi eksekutif produser menurut gua juga hebat banget maksudnya. Ya, perusahaannya punya dia kan itu. Yang apa? Rute Imaginary. karirnya bagus. Rute karirnya bagus, maksudnya ngelihat orang yang seselisipan waktu itu kan bareng sama kita Iya. gitu tiba-tiba ada di situ. Ya Aco juga tapi kan Iya. dia sebenarnya talent lah ya. Iya. Talent. Bright talent lah. Tapi kalau orang luar ngelihat stand up komedian, nah ini kan kayak Cing Abdel tuh, dia bilang, tapi stand up komedian ini memang orang-orang yang pintar sih, Sam. Menurut Cing Abdel ya, Iya. kayak gitu. Semuanya kan lu hajar katanya. Panggung politik, nanti kalau ada panggung politik, lu lagi isinya, film juga lu, Iya. talk show, podcast semua lu gitu. Sedangkan kalau misalnya pelawak kalau bisa dibilang tradisional, ya enggak. Begitu misalnya dapat acara TV streaming gitu, acaranya silam ya dia ikut silam juga. Ujung hidupnya ada yang narkoba, miskin kayak gitu kan. Nggak stand up comedy juga banyak kok Iya, yang iya. Tapi biasanya belum sampai atas sudah keburu Keburu narkoba. keburu silam dulu. Keburu Tapi narkoba. menurut gua itu tempat yang susah sih. Gua anggaplah misalnya apa tradisional mau bilang misalnya lapor Pak, menurut gua itu disiplin ilmu yang lain lagi. Ya. Jadi maksudnya gua sangat beruntung waktu itu Surya sama siapa satu lagi? Adit ya, itu ya. Yang Bukan Surya sama kok suaminya Usi siapa? Oh, iya. Yang Dika. Sama Dika. Iya, iya. Cukup baik lah, maksudnya ngasih lambung yang gampang buat gua. Dan Oh, itu lu pernah dilapor Pak ya? Pernah, Oh, pernah. selamat lu. Berarti lu udah selebriti. Enggak. Meskipun kayak sekali doang ya. Gitu. Ya menurut gua ilmu yang lain lagi dan gua nggak kebayang pressure hariannya sih. Kayak Kiki gitu gua menurut gua wah. Iya. Ada alasannya kenapa dia di atas itu. Dan dia juga udah maksudnya gua nggak tahu dia bikin mesin joknya tuh gimana. Tapi kalau format seperti itu dibikin stripping bisa. Stand up comedian dibikin stripping mati. loh, tapi dia kan masih banyak relyan sama verbalnya. Maksud gua Iya, tapi Tektokan gitu. iya. verbal dia jadi ngejok sendiri. Iya, Maksudnya iya, iya. Tapi gue Itu setuju, mekanik yang gue susah. setuju bahwa satu itu ya sesuatu yang susah lah ya. Oh. Terus yang kedua, gue setuju juga bahwa stand up comedy dan lapor Pak itu dibilang dua disiplin yang dua disiplin yang berbeda Betul, walaupun betul. areanya sama-sama komedi. Betul. Jadi kayak teater sama film kan beda. Di teater kan nggak Iya, iya. nggak ada editing gitu loh. stand up yang teaternya kan maksud lo. Iya. Yang lebih nggak lakunya. Iya. Makanya Itulah sebenarnya- kenyataan yang harus dihadapi. Makanya heads off untuk Panji yang bisa bikin spesial hampir tiap tahun Iya. dan size-nya makin gede. Itu juga.
Gue lagi Memang harus push yourself gitu. Iya, memang harus pakai deadline. Nggak bisa enggak. Gue juga lagi mau coba pokoknya tiap 2 tahun. Karena gue cari duitnya nggak di situ, ini gue rencananya mau spesial tahun ini. Widih. Tapi ngelihat ini Rindra nih kayaknya tahun ini, gue tahun depan akhirnya. Lo udah jalan kapan? Desember. Oh, Desember. Gue akhirnya tahun depan. Gue Q3 sih kayak Q3 nih. Tahun ini? Q3 tahun. Ya tuh, gue tahun depan. Jadi karena nggak ada. Karena nggak ada urgensinya. Iya, gitu ya loh. udah aja. Memang harus diciptakan itu gitu ya. Iya, tapi itu ya kayak sesuatu yang pokoknya gue mikirnya cuma kalau kan gue coba setiap 2 tahun ya, gue nggak pengen setiap tahun kayak Panji, maksudnya itu sulit banget. 2 tahun selama masih rame dan meriah, kayaknya belum tentu keulang lagi nih, jadi gue masih semangat. Lu udah berapa kali sih? Besok yang kelima. Kelima. Dan judulnya dia tuh selalu nyebelin kan? Iya. Lu kira lu pinter? Apa sih? Lu pikir lu keren, tahu deh yang pinter. Terus apa? Tahu deh lu pinter. Lu semua sama aja. Buat yang asik aja. Heeh. The next is, ini agak ini sih. Next, tangguh karena trauma. Udah lebih ke self ya. Iya, udah lebih. Kan itu kan dari 1 sampai Nunjuk orang. Itu gue kayak ditunjuk loh. Tapi itu sebenarnya gua kan lagi silam nih. Si Adrian ini bikinnya ngomong ke gua atau gimana sih? Tahu deh lu pintar. Iya, gua pintar, mau apa lu? Tapi akhirnya dia menemukan kontemplasinya ya setelah 4 spesial dia akhirnya ngomong ke diri sendiri. Iya. Tapi juga sebetulnya itu ini yang terjadi juga setelah sebetulnya. Biarin dia ngomong aja. Nah, gue mau cerita ini sebetulnya terjadi juga setelah kita intens di PP. Oh iya. Jadi judul spesial itu sebetulnya yang gua omongin ke mirror buat diri gua. Karena PP itu agak toksik buat gua ya. Saat Toxic itu. Gimana? Nggak sampai saat ini, maksudnya di situ begitu kita kelar PP dan stand up PP dan segala macam, gua merasa sebagai ini gua kayak kebanyakan nggak taunya dan makin kesini kayak semua orang ambil angle yang sama, terutama kalau lagi ngomongin pemerintah. Jadi gua mulai nggak gitu sebetulnya. Beda sama, maksudnya gua ngerti kenapa Panji kesana. Karena gua kayak ya bosen gitu, kayak ini sih semua berapa orang nih punya punchline ijazah Jokowi gitu. Iya. Buat gua kayak agak jadi itu dijadiin hal punchline aja. Ya, tapi kan maksudnya gimana kita membedakan diri keluar dari sini lah, kayak gitu-gitulah. Membedakan diri kayak gue waktu itu lah, gue bahas materinya mereka tuh. Iya. Sebenarnya itu selain pembuktian juga bahwa sesuatu yang punchline bagi mereka, bagi gue biasa aja. Masih premis. Betul. Nyari-nyari gitunya kan sebetulnya, Iya, berusaha lo kilik-kilik. Tapi kalau Panji itu memang punya cita-cita terhadap bangsa ini. Nah, itu juga saya kayaknya. Nah ini coba lu punya cita-cita. itu Kalau dia mah punya. Apa? Ya, itu Kementerian Kegelapan itu cita-citanya. Sampai runyam pokoknya. Nanti bikin partai. Nah, lu punya cita-cita nggak sih sebenarnya? Atau cuman gue jalanin aja sebagai orang Indonesia gitu? Kalau Panji kayaknya punya. Gua nggak punya kayaknya. Kalau Panji kan punya cita-cita sepertinya ya. Gua nanti perlu diundang ke sini juga. Dia punya cita-cita, terus bukunya aja kan berani mengubah. Iya, kayaknya gua enggak sih. Kalau cita-cita sifatnya kenegaraan gitu kayaknya nggak ada. Tapi misalnya ke individu mengubah gaya pikir dalam konteks itu ya pasti ada. Tapi kalau kayak kita as a nation gitu kayaknya. Ya kalau misalnya gini, lu terganggu nggak sih dengan Teddy sekarang jadi seskap gitu? Oh, sebagai gini. Sebagai individu sebetulnya terganggunya gua itu sama seperti banyak orang. Tapi gua pakai itu sebagai materi di atas panggung sesuai individu gua, itu gua sengaja lebih baik tidak gitu. Karena kayak satu udah terlalu seragam, kedua kayak gimana nih caranya nggak ini gitu. Tapi kan, sebagai individu lah, bukan sebagai individu gua rasa sama. Maksudnya semua terganggu itu sama, tapi juga lebih
Apa jawabannya gitu? Nah, tapi kan kalau orang kayak Panji ya, itu karena dia terganggu, dia take action. Iya, dia begitu kan, dirinya dengan show-nya dia berkelindan kan. Iya benar. Jadi artinya gue harus take action nih dengan apa yang gue punya dan platform yang gue punya gitu. Menurut gue ya itu juga belum tentu benar gitu. Kalau lu kayaknya enggak. Gue selama ada, ya, gue selama ada audience, selama gue tuh lebih ke deskonstruktif. Kalau Panji itu ini jadi ngomongin Panji tapi nggak apa-apa lah ya. Komedian yang aneh, dia ada sisi konstruktifnya gitu. Iya. Padahal kesenian tuh harusnya dekonstruktif. Iya, Jadi betul. lu ngeblejetin semua bahwa ini salah, kita ketawain bareng. Meskipun lo juga tapi ngomongin Panji kan juga lo di TV belainnya Panji kan karena lawannya Firdaus. Iya. Karena gue gini, gue rasa Indonesia butuh figur kayak beliau, kayak Panji. Betul. Jadi gue belain aja gitu loh. Oh iyalah, maksudnya in terms of free speech dan ini kita semua harus di belakang Dan dia. juga karena dia teman gitu loh. Iya. Tapi memang, lu gimana rasanya? Apanya? Gimana rasanya berdebat dengan Firdaus dan siapapun yang lu pernah debat lah? Lu kan yang paling sering dengan quote "Revolution is never televised" karena ini kan? Iya. Karena debatnya lawan Firdaus. Iya. Artinya gini, akhirnya kita jadi istilahnya masturbasi di timeline masing-masing dengan pendukung masing-masing. Kalau kita lihat timeline-nya Firdaus, semua juga mendukung dia. Iya, dan maksudnya akhirnya di TV itu juga it's a show kan? Itu show satu. Lu harus make a show kan gitu. Keluar situ ketemu di WC salaman lagi. Iya. Nah, dan yang kedua, aftermath ya nih ya. Di timeline-nya gua posting, semua dukung gua. Terus maju Bang Sam. Orang-orang Kristus harus maju. Nah, gua stalking lah di timeline-nya dia. Semua juga dukung Firdaus. Iya. Bosku, ayo. Nggak, berarti jadi sebenarnya semua masturbasi dengan pengikutnya maksudnya gitu. Tapi memaksakan kebenaran dalam televisi itu berarti tidak mungkin Tidak kan sebetulnya. mungkin. Iya kan? Tidak mungkin, walaupun gua ngerasa juga ya Firdaus tuh memang banyak salahnya juga sih. Enggak, tapi maksud gua rasa dia di luar kamera mungkin di kesendiriannya paham kalau lu bener, tapi kan di show itu dia nggak mungkin. Tapi kayaknya tapi kayaknya ya yang terakhir tapi kayaknya sih waktu gimana cara dia menyikapi Andri Yunus dia emang dia parah. sakit beneran. Sakit sih. Ya dia bilang wajar dia kena siram. Dia kan, lu tau nggak, dia bikin konten sendiri itu. Wajar Andri Yunus itu kena siram karena dia coba menghalang-halangi waktu yang di Fairmont itu. Jadi kalau misalnya ada militer yang marah sama dia, ya wajar lah dia disiram kayak gitu. Artinya itu, gue akhirnya berubah. Tadinya ini cuma orang gila yang lucu, ini orang gila beneran gitu loh. Nggak bisa kalau menurut gue kayak gitu ya. Ya benar. Nggak bisa gitu. Dia kayak bapak-bapak sis kamling yang dikasih Yang kamera rame gitu. aja itu, yang nggak perlu nunggu gelap udah gila gitu Pak Sam. Kalau mau bapak di Siskambling kan nunggu gelap dulu. Iya, betul. Jam 9 bau tape baru gila. Kalau ini kan nggak, siang-siang udah Ya istilahnya kalau minum Jack Daniels, dia itu nggak perlu sampai sini udah ngomong bahasa Inggris ya. Iya, baru nyium Kan ada baunya tuh udah kayak gitu. aturannya di sini udah ngomong akhirat tuh ketika udah mau habis. Iya. Nah dia dari awal juga Dia botolnya baru datang juga udah begitu. Ya, maksudnya sebagai mungkin individually, morally Iya. tanda tanya gitu ya maksudnya. Ya tapi kalau gue yang ngeliat Indonesia agak sedih juga karena gue nggak mengklaim bahwa gue aktivis 98, tapi 98 gue ikut turun ke jalan. Gue ngeliat tokoh yang namanya Amin Rais, dulu disebut Bapak Reformasi. Gue tuh ngeliat orang seperti itu dulu. Megawati, Amin, lu tau nggak foto yang itu? Iya, tahu. Megawati, Amin Rais, Gus Dur, Sri Sultan. Iya. Di belakang itu ada teman-teman gua. Ada salah satunya Widi itu. Karena gua waktu itu udah lulus aja, gua nggak ikut ke Ciganjur waktu itu. Nah, artinya gua deket dah dengan kejadian itu. Dan gua tau nggak, abis reformasi ini, bilang udahlah presidennya Megawati aja deh. Gua mau jadi budak korporat. Emang gua itu yang gua lakukan gitu. Gua jadi budak korporat. Sampai saat ini pun gue budak korporat sebenarnya. Ini menarik nih, lo kan menyaksikan itu ya. Kan waktu itu gue sama dia mungkin 14-15 tahun kali ya. Ya masih kecil, SMP lah. Kita menikmati liburnya kalau. Lo kan di situ ya. To put things on perspective gitu ya. Itu dengan misalnya kerusuhan kemarin Agustus. Kerusuhan Agustus. Apakah itu memang suatu yang besar dan masif, apa bumbu teatrikalnya banyak juga? Ya kalau dulu tuh kan musuhnya tuh bareng. Jelas, betul, musuhnya bareng. Soeharto harus turun. Betul.
siapapun gantinya nanti kita pikirin. Ya. Kalau sekarang nih sebenarnya dari sisi demonstran yang meninggal, waktu itu kan 4, bukan Ya. gue bilang cuman. Iya, betul. Kalau ini terakhir itu kan 15 atau 16. Betul. Dari sisi demonstrannya, jangan dilihat yang istilahnya kerusuhannya. Ya. Kerusuhannya memang dulu parah. Parah, betul. Tetapi ya itu mungkin akumulasi dari 32 tahun, banyak pihak-pihak yang udah bermain juga. Gitu. Mungkin dari sisi militernya juga udah ada yang jengah Ya. gitu loh. Ya. Kan sebelumnya udah ada petisi 50 dan sebagainya, kalau lu tahu lah gitu. Ya. Nah intinya yang gua bingung, perspektif gua nggak bisa sama. Dulu gua orang yang misalnya nggak punya duit, besok nggak makan juga nggak masalah, gua nggak ada tanggungan. Ya, hari ini beda. Beda, gua harus nguliahin anak. Itu dia. Nah tapi gua di situ pun bilang bahwa sebenarnya kemarin itu ya memang harus didemo. Iya, betul. Nah gua orang yang Kristen dari gua. Amin Rais kutub sana ke kutub. Kalau menurut gua dia selalu di kutub itu. Dia selalu jadi orang konservatif gitu. Kalau menurut gua. Oh enggak, maksudnya kan tadinya progresif, mewakili rakyat, terus kan. Sekarang mewakili rakyat juga, cuman Rakyat yang mana? Iya. Tapi emang Dia yang membunuh tokoh-tokoh reformasi dia sendiri. Dia yang mengajak Megawati bergabung sama dia untuk menjatuhkan Gus Dur. Dia Iya. memecah antara Megawati dan Gus Dur. Iya. Dan dia juga, dan anehnya dia nggak dapat apa-apa, buat apa coba? Iya. Di situ sih gue udah selalu aneh orang. Jadi kalau gue pernah punya materi juga tuh, bahwa Amin Rais itu kayak anak motor aja gitu. Hobinya memang ngutak-ngutik motor. Iya, benar. Tapi balapan enggak. Ngutak-ngutik motor terus motornya di gimana-gimana ya nggak jadi keren juga. Nah, bagi dia itu nggak bisa rakit balik aja tuh kalau gitu. Bagi dia tuh motor politik ini jadi dia anak politik. Iya benar juga sih. Nah kalau Gibran, nah dia main motor langsung jadi ketua geng. Nah kalau dia tuh nggak dapat apa-apa gitu. Nah, Benar. Nah yang terakhir ini menurut lu gimana? Gini ya, point of view gue terhadap LGBT aja dulu. Gue tuh orang yang konservatif. Iya. Mendidik anak. Iya. Bagi gue gender itu Jelas hitam putih gitu ya. hitam putih. Tapi menurut gue secara generasi ini menarik fenomenanya menurut gue. Kayaknya pemahaman dan penerimaan terhadap LGBT di Gen X dan milenial tuh lebih baik. Tiba-tiba Gen Z tuh hunting-hunting banyak gitu kan. Iya. Dulu kan nggak ada, maksudnya menyudutkan orang karena seksualitasnya atau kayaknya nggak ada deh. Kayaknya mungkin kita Ya, exposure tapi media baratnya juga lebih iya, banyak. tapi di kalangan pergaulan ada juga. Ada, Lu betul. bencong lu mah? Ada. Iya, betul. Ngondek Tapi lu. sekarang kayak masif gitu. Hah? Mungkin karena sosial media juga kali, gue ngerti juga ya. Masif tapi pembelanya juga masif. Sekarang gitu loh. Menurut gue huntingnya lebih masif sekarang. Oh, mungkin ya. Kayak dulu nggak ada berita orang di Ya, hunting. tapi gini loh. Iya. Lebih When it happen to your family juga nggak Oh, tahu. benar. Lu Pagar nggak- lu konservatif. nggak- itu hal yang betul. berbeda sih. Dua Kita hal bisa yang nerima berbeda. orang jauh sama nerima orang yang di sekitar Tapi kita. menurut berbeda. gua gini ya. Jadi apakah dia punya hak untuk mengenyam pendidikan? Punya. Apakah seorang LGBT punya hak untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan? Punya. Punya. Sebetulnya kan garisnya itu di persekusinya kan, maksudnya Iya. lu tidak ada perkusian publik. Jadi apakah pantas seorang Amin Rais ngomong? Ya jelas tidak pantas sih. Itu udah jelas salah, itu tidak Udah perlu jelas di- salah. Iya. Tetapi Cara gini, ngomongnya bisa. tetapi Kakek-kakek. sebuah rezim kadang-kadang bisa jatuh dengan hal-hal yang tidak pantas dan Oh benar. Gua ngerasa kayaknya udah segala cara demi Ya apapun gimana yang penting nih yang penting turun goyang gitu. aja gitu. Ya, Gua betul. merasa itu juga. Langsung Jadi keluar artinya- itunya buzzer-buzzernya yang bilang kayak oh nih pernah menikah kan keluar gitu pasti Iya. banyak di mana-mana. kalau menurut gua sih itu biarin aja berantem kalau menurut gua. Iya benar. Let them fight ya. Karena gini loh, yang rezim sekarang ini nggak bisa dikritik. Mungkin gara-gara ini dia bisa jadi diam. Tapi Ya. jangan pakai tangan kita gitu. Panik-paniknya mah ada lah. Kelihatan kok. Kita kemarin tuh yang kerusuhan di mana Filipina ya? Yang siapa yang dikejar sampai di ke sungai itu lari siapa? Di mana? Ke Nepal, Di Nepal. Nepal. Iya. Lu sebagai yang dari 98, apakah wishing sampai ke titik Nepal?
Kan udah hampir itu sih. Iya makanya benar. Misalnya nggak kejadian, apakah baiknya ada lagi? Itu kemarin udah kita bahas sebenarnya. Tapi yang jelas, kenapa tidak terjadi sampai ke Nepal? Karena di kita itu orang-orang di bawah masih makan. Benar. Walaupun susah, lu harus nganterin GoFood dulu. Ya. Nah, tetapi Level krisisnya beda ya. level krisisnya beda. Tetapi kalau kemarin, Bang, kenapa waktu itu nggak ikut demo? Gue tanya nih sama orang-orang yang di GoFood, di Gojek. Ngapain demo, Bang? Mendingan cari duit, ngumpulin tip dari abang gitu. Jadi ada gitu loh. Kalau di Nepal tuh udah nggak ada yang itunya. Sehingga orang udah... Dia kayak, kan maksudnya kayak Grab sama Gojek itu yang mobil maupun motor kan nggak jarang pas ke demo kemarin ada yang ngomong, ngapain sih demo bikin macet? Iya. Masih kayak gitu kan? Masih kayak gitu. Walaupun Taksi sebenarnya juga ada yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya gue bilang sama Rindra juga, ketika dia dapat duitnya juga nggak layak gitu. GoFood itu ya, Iya benar. Itu punya kerjanya problem, sampai ya. Wah, 18 jam. Gila itu, gila. 18 jam, men. Bule mana mau lu kerja? Nah, tapi lo as a individual, Eh? misalnya demi menyelamatkan negara ini, apakah lo akan mendorong sampai kayak let things burn gitu? Enggak, itu banyak merugikannya. Tetapi Iya. kalau itu terjadi ya Gua harus juga. siap. Intinya gitu. Kalau gue bilang, Gue juga bukan mental gitu, makanya akhirnya juga mungkin kayak Panji mental let it burn. Lu juga kayaknya mental let it burn nih dia. Emang harus ke sana. Tuh kan. Dia ada enggak, gitu. tapi gini loh. Kenapa? 02. Kenapa lu ke 02? Gini. Ini gue sering enggak, tapi ini gue sering. Kalau gua ini gue pernah bahas juga sih. Yang pertama adalah gua nggak milih Jokowi 2 kali. Ya, Maksudnya gua nggak milih Jokowi 2019 lu nggak milih. Gua nggak milih. Gue juga nggak. Gua nggak milih Jokowi 2 kali. Jadi bukan kesana karena keberlanjutan Jokowi itu malah justru jauh. Abis itu gua tuh sebetulnya ngekor di 03 lama banget. Karena gua berhenti jadi warga DKI karena karena Anies yang menjabat. Jadi itu udah ketutup buat gua. Lu jadi Tangerang sekarang di Tangsel. Iya. Lu sekarang KTP lu Tangsel. Iya, Oh. gua berhenti tuh di situ kayak wah ini bener-bener Oh. nggak kebayang gua gitu. Dan ya kan berseliweran juga kan pidato dia pertama jadi gubernur bla maksudnya wah itu inilah. Jadi kesana itu tuh udah berat. Nah di 03 lama itu juga ngerjain nih kayak wah tapi karena bekerja langsung jadi kayak ini berat nih gitu. Jadi lu dukung yang Justru terakhir dukung yang menang lah ya. iya ya udah ini apalah waktu itu berapa SO ya cuman kalau gue sih dikit gak tahu tapi anak-anak ya udah trade gitu aja ya udah jalan aja gitu dan Executive decision berarti. executive decision Karena kayak gua tuh juga yang perlu dikasih makan di belakang juga banyak. gue bingungnya itu gini loh. Kadang ya orang yang kayak gue yang sebenarnya di stand up gue bilang gue pernah mundur atau enggak ya, tapi gue pernah non aktif lah. Iya. Terus tiba-tiba gue aktif lagi dengan di panggung politik dan sebagainya. Gue selalu dipertanyakan dan pertanggungjawaban dengan teman-teman gue yang lama. Terus Iya. si Adi kenapa ya tanya sendiri? Bahkan Kiki secara personal gue nggak kenal loh. Iya. Pernah ketemu aja, dia pernah nonton gue dulu, Bang, gue pernah nonton lu. Nggak, ditanya, lu Kiki tuh nasihatin lah. Kenapa juga gitu ya? Iya. Tapi itu malah ada orang-orang gitu malah bikin gua juga makin gak mau loh. Makanya Fasis-fasis intelektual ini kan ya maksud gue ya hanya bagi gue ini ya Iya. kalau statement gue waktu itu terhadap Kiki, terhadap lu, menurut gue jangan lu mendukung sesuatu karena lu utang budi terhadap sesuatu itu gitu. Karena gini, lu bisa di titik ini, Kiki bisa di titik ini, Panji bisa di titik ini, nggak ada andil dari Prabowo, nggak ada. ya emang nggak ada. Oh iya, maksudnya termasuk Kiki juga. Iya. Artinya utang budi dia terhadap masyarakatnya, terhadap followersnya, terhadap Iya. fansnya. Artinya ketika lu mau punya art ini politik gitu, bukan gara-gara transaksional harusnya menurut gua, walaupun transaksional follow menurut gua, tetapi ya susah lah. Iya. Gimana? Iya. Ya karena gua tau nggak, gara-gara dukungan Anies, ditelepon gua sama om gua yang orang PDIP, Iya. Batakan PDIP. Iya. Ngapain kau kesana? Memang. Iya,
Makanya kan kadang-kadang nih. Iya memang udah nggak. Tapi semakin kesini, ini makanya mungkin ini juga pelajaran di PP ya. Mungkin gue juga keluar dari area itu, maksudnya untuk membicarakan sospol tuh, maksudnya cari angle lain karena dulu tuh berbicara karena gue pikir gue ngerti. Sekarang makin ngerti kayaknya mendingan gak usah dibicarain deh. Karena menurut gue kompleks gitu. Satu kompleks, dan yang kedua tuh gini, yang gue sayangkan, gue tetap harus bicara ini. Karena menurut gue tetap lahir dari aktivis kiri lah. Iya. Gue punya cita-cita itu, tapi gue juga nggak mau jadi kayak kiri-kirinya belin gitu. Tahu nggak? Iya. Ketemu nih sama aktivis kiri di LBH sana kan ngobrolnya. Gue datanglah ke sana. Dia ngomongnya gini, apa yang dia omongin Ferry Irwandi itu? Katanya. Aku udah omongin 10 tahun lalu. Apa gue bilang? Katro. Relevansi nih kan. Sedih karena ketinggalan relevansi nih kan. Kalau menurut gue ya, lu setuju nggak dengan apa yang diomongin Ferry Irwandi? Setuju. Kalau nggak setuju, ya lu debat. Kalau lu setuju dan ada orang yang bisa membawakan itu ke dunia mainstream, good dong. Iya betul. Betul. Itu gara-gara lu yang bukan lu yang ngomong gitu kan dalam arti. Iya betul. Ya itulah. Iya kan mediumnya berubah, relevansi harus dicari, gaya komunikasi berubah. Iya. Ya lu nggak bisa lah. Iya, dengan artinya sekarang sosial media, orang main TikTok. Masa kita tetap harus menjudge bahwa TikTok itu kandang monyet ya? Lama-kelamaan nggak bisa. Khairil Anwar aku terus ini kan repot. Jangan ada di situ terus lah. Menurut gua kayak kita masih kayak ada pemberedelan buku. Itu mah pola pikirnya industrialis zaman dulu banget gitu. Kalau sekarang ya akun TikTok lah di-ban. Iya. Tuh. Tetapi memang Indonesia ini literasinya memang masih parah. Jadi orangnya yang berbahaya dari sebuah bangsa adalah orang-orangnya sudah tidak buta huruf, tetapi tidak terliterasi dengan baik. Sehingga orang itu dapat menyerapin orang yang buta huruf, dia tidak bisa kemakan hoak karena dia nggak bisa baca kan. Orang yang buta huruf nggak bisa kemakan hoak, nggak bisa baca. Nah, yang berbahaya adalah orang yang tidak buta huruf tapi tidak terliterasi. Itulah Indonesia sekarang. Loh, tapi kalau gua justru merasa negara mana yang tidak bisa tertipu dengan sosial media hari ini gitu loh. Iya. Masa seliterate negara manapun. Gua aja sekarang usia rawan AI. Kita masih lihat ini AI bukan iya, gitu. Ini beneran bisa dia tapi ini AI itu dari tadi Pak. Kadang udah keburu rawan AI itu bagus aja. Kadang udah keburu share. Kan itu kan kayak kita dulu tuh nerima video hoax dari om tante kita kan. Iya. Terus tapi kita main kirim aja ada. Tapi menurut gue sekarang misinformation-nya gila banget. Nggak usah itu deh, gini deh. Gue kan punya anak di usia yang tua nih. Gue lahir anak pertama umur 37, lahir anak kedua umur 41. Anak lu berarti sekarang SMP SD? Apa SMP SD gimana? Orang satu mau 5 tahun, satu baru mau 2 tahun. Maksudnya di umur yang sangat tua nih. Dulu inget kan kayaknya era sosmed awal-awal pokoknya Friendster dong? Iya, abis ke Twitter, maksudnya pemberedelan terhadap susu formula itu jelek. Ya. Tapi yang kenyataannya nggak se-black and white itu. Ya. Loh iya itu dia, maksudnya segitu aja penggirangan informasinya kayak begitu. Gimana kayak sekarang, menurut gue disinformasinya itu lebih gila lagi. Maksudnya formula biasa aja gitu, nggak kayak apa gitu loh. Tapi ini gue pernah ngomong dengan seorang cewek Uzbek. Lu tau lah profesinya apa lah ya. Pemain bola biasa. Cewek Uzbek ada di Jakarta, profesinya apa tuh kan? Gua tanya, do you know about glasnost and perestroika? Tahu lo dia? Tahu dia. Karena mungkin ya. Itu kerjaan Gorbachev itu. Bahkan dia bilang new building and openness, and people start shooting each other because of glasnost and perestroika. Gila gue bilang. Cewek Uzbek, cewek ya gue nyebutnya. Bisa jelasin itu kayaknya. Cewek Indramayu nggak bisa jelasin Nasakom gitu loh. Sulit. Nggak artinya. Karena dia ex-Soviet dia bilang itu kan. Ya karena minat baca di kita ya memang rendah. Kayak disuapin pakai
Ya, visual jadinya. Visual. Itu yang berbahaya kalau menurut gua. Dia dulu nggak ada ya aja orang percaya anak durhaka jadikan pari. Kan ada masa kayak gitu, ada kayak gitu, apalagi sekarang. Iya. Sama ini sebetulnya gue harus mengakui sebagai stand up comedian. Ini mungkin kekurangan skill gue. Menurut gue akhirnya banyak banget social issue yang memang valid itu sebetulnya sangat sulit untuk dilucui. Dan pada saat gue fail untuk melucukan itu, seninya tuh gagal sebetulnya. Itu yang nggak pengen sampai kejadian. Ya ada hal-hal yang ketika ini nggak cocok dibawain stand up ya udah nggak usah. Iya, susah. Maksudnya bukan karena sebagai individu gue nggak punya concern itu, tapi sebetulnya karena ilmu stand up-nya anjing nih nemuin ini, wah susah banget. Akhirnya langsung gitu ke kan, crafting-nya gitu ya. Kayak tadi gitu kan, itu kan craft ya maksudnya. Gue ini udah masuk usia rawan AI, itu kan gue know how to ridicule it gitu. Banyak isu yang akhirnya juga kayak itu gimana ya gitu maksudnya. Ya nggak semua harus diangkat ke. Tetapi gini, ketika lu hidup di situ, itu memang bisa lucu kok. Kenapa gue ngomong politik aja terus? Karena gue ngomel-ngomel di rumahnya juga politik. Ya benar, mungkin dia punya ketahanan itu. Iya itu, ya yang gue pernah cerita, gue pernah jadi materi, ya kan gue pernah diajak Emily juga ke Bandung, yang gue bawa bahwa lu semapan-mapannya hidup lu nuang aqua juga sendiri. Iya kan? Semapan-mapannya hidup lu ganti lampu sendiri. Iya kan? Nggak nyuruh orang gitu, gue cukup mapan lah gitu. Tapi ketika ngeganti aqua, gue ngomel-ngomel. Ini kok air dikapitalisasi, gitu loh. Bumi air dan ini menurut pasal 33 itu gue ngomel beneran. Sambil ganti galon. Ganti itu. Terus bini gue bilang udah haus, oke siap. Gue bilang, tapi gue memang ngomel. Iya. Gitu loh. Ya mungkin itu beda. Dia terbentuknya di situ. Karena menurut gue politik, ya karena gue dari bawah juga lah. Makanya gue kesel sih ngelihat Adri ya. Kenapa kesel? Gue keselnya ngelihat Adri tuh yang bilang bahwa gue ini bukan dari keluarga kaya, tapi lu kan sekolahnya waktu S1 di Australia. Iya. Berarti keluarga lu bisa ngeberangkatin lu untuk pergi studi ke Australia gitu. Pokoknya gue di antara orang kaya, gue yang dikasihanin lah. Mungkin itu kali. Tapi secara scope yang tetap main ke rumah orang kalau mau main game gitu ya. Kan ada kan, tapi kita di rumah ada kalau makanan. Kalau lu ukur dari indeks pendapatan Indonesia, gue mungkin agak lu bawa banget. Upper middle class gitu ya. Ya mungkin kayak bos gue yang dulu tuh. Gue pernah tuh punya bos konglomerat. Gue pernah punya bos konglomerat, tapi di antara brothersnya dia mungkin yang paling enggak. Ya tapi levelnya itu udah kalau kita ke rumah dia kaget, ini ada rumah kayak begini ya gitu loh. Iya gitu, rumahnya pokoknya kalau main sama Rindra pasti jauh lah. Iya, tapi kalau dibedakan dengan gua yang dulu tinggal di asrama militer, lah ini orang kok kuliah di Australia ngakunya susah, dalam hati gua nggak relate, gua bilang gitu loh. Iya. Karena yang kaya-kaya waktu itu sekolahnya lebih ngeri lagi. Ngeri banget lah pokoknya. Iya, tapi kalau bagi gua keluarga Batak, orang kalau udah sekolahnya ke luar negeri, ya udah berarti ini, iya gitu. Paham. Kan semua digelembung masing-masing aja. Iya, gua kalau nggak masuk ITB, masuk swasta dulu kan swasta mahal. Kalau sekarang kan nggak ada bedanya. Itu nggak kuliah gua, kata ibu gua. Iya. Pokoknya kau kalau nggak masuk negeri nggak kuliah kau. Gitu. Lo rencana ini sekarang menarik. Lo sekarang kayak gini mau spesial tahun depan? Ya sebenarnya tuh gue tinggal ngeluarin aja sih. Anjing. Udah siap materi ya? Gue pernah bilang ke Panji, gue tidak pernah kesulitan menulis materi. Iya. Gue punya kesulitan menjual materi. Makanya ini di dalam hal ini kan gini, gue yakin gue bisa bikin materi yang solid dalam waktu, misalnya dalam durasi 1 jam. Tetapi yang menjual tiketnya itu kan gue harus eksis lagi. Nggak bisa gue tiba-tiba mau jual. Nah, ini dalam rangka ini. Gitu. Jadi gue tidak punya kesulitan menjual materi, makanya tolong jual. Ya kan? Saling promo lah kita Pak Sem. Ya tapi memang menurut gue ya itu, maksudnya akhirnya seninya ya di relevansi itu gitu. Kalau enggak ya lo kayak si teman aktivis kiri itu yang kayak nama Ferry Irwandi harusnya saya saja seperti katro. Ya tapi di sisi lain juga kita harus tahu, bukan harus tahu ya, harus sadar dengan itu relevansi, terus
sekarang tuh bahkan anak-anak sekarang nonton konten 1 menit aja udah lama kan? Iya. Karena TikTok tuh di bawah 10 detik kadang-kadang udah punchline. Iya. Nah, itu gimana coba kalau bikin konten? Makanya itu? gue ngonten tuh juga susah menurut gue. Konten tuh saya konten gue ya konten ngobrol podcast habis itu dipotong-potong. Itu gue akhirnya gitu. Lihat dari sini nanti jadi berapa klip gitu kan? Iya. Ya gue izin collab aja nanti. Collab boleh. Collab Iya, Pak Sam. iya, itu Aman lah. aja. Urusannya. Iya. Jadi balik soal tadi Amin Rais ngomongin soal LGBT. Iya. Kalau point of view gua tetap yang dia omongin tetap salah gitu. Betul. Karena kalau dia punya nilai bahwa LGBT itu begini-begini, mungkin nilai-nilai konservatif dia sama dengan gua terhadap keluarga gua. Tetapi untuk mengatur negara ya nggak bisa seotomatis itu gitu. Tapi kalau gue ngerasa ya kayak gue yang usia rawan AI ini kayak yang politisi tua ini memang bingung gitu mencari untuk diomongin lagi, ngerti nggak lo? Iya. Statement itu tuh lebih keluar menurut gue lebih besar keinginannya dia biar diomongin lagi daripada Iya. Apa yang dia sampaikan gitu loh. Wah, ijazah Jokowi bisa di TV berapa season nih gitu. Iya. Masa saya nggak udah begitu, udah. Tapi ijazah Jokowi juga menurut gua Gue juga nggak ngerti kenapa. Nggak kenapa gitu. Panjangan itu orang-orangnya tipenya yang daripada ngomong yang penting tapi yang penting ngomong gitu loh. Dia bukan ngomong yang penting, yang penting Tapi ngomong audiens aja. juga udah berubah mungkin kali ya. Maksudnya itu makanan orang yang gue juga nggak paham. Tahu nggak yang Ainus yang gue sempet diundang itu, begitu ada isu-isu itu, dia bahas isu itu. Begitu nggak ada isu, balik lagi ke ijazah. Iya. Gue ijazahnya luar biasa. Nih ya, ngapain? Selama itu udah berapa tahun coba itu? Fast Furious 9 itu udah nggak. Iya benar. Yang sampai Fast Furious 5 aja masih bagus gitu ya. Iya, abis itu wah ini gila banget. Sampai ke bulan. Enggak, dan itu anehnya tuh bener juga mirip Fast and Furious. Itu kubu-kubunya berubah-berubah. Kan itu tadinya si Dom dengan si Iya. musuhan kan? Iya. Musuhan Iya. jadi teman. Si itu juga tadinya kan si Rismon ya. Itu si juga apa? pindah ya. Iya. Si The Rock itu kan tadinya polisinya, akhirnya Iya. jadi temannya. Ya, ini juga kayak gitu. Rismon tadinya ini jadi sekarang kubu Jokowi, Egy Sujana. Anjir bener-bener ini. Iya. Drama-drama itu sinetron lah itu levelnya. Tapi enggak lah menurut gue. Menurut lo kualitas pemilih membaik apa memburuk? Menurut gua pengetahuan orang tentang politik makin hebat loh. Iya, tetapi orang Makin mau cari info lah. Iya. satu itu, tetapi di daerah-daerah yang 3T atau daerah-daerah tertentu money politiknya juga makin gila. Benar sih. Jadi artinya gini, dia itu memakai patokan dari masa lalu nih. Ya, gua juga milih sesuai hati nurani, nggak terjadi perubahan. Akhirnya gua milih yang sesuai amplop aja. Apalagi sekarang ada MBG tuh. Itu juga ini harum banget di desa-desa. Bukannya MBG masih lebih baik daripada serangan Fajar doang. Paling nggak panjang. MBG panjang kan maksudnya. Paling nggak nembak di tikungan gitu. Kan dia bisa bilang kayak ya ini hidup gue merasa lebih baik. Yang di bawah itu kan sekarang ada kalanya kayak fase di mana nyari ART lebih susah karena mereka lebih pilih jadi ke MBG, terus nyari ada kawan itu bikin laundry makin susah nyari laundry karena mereka lebih baik nyuci ompreng gitu di kampung. Ada saudara gua buka usaha kuliner juga, karyawannya resign untuk kerja di MBG. Jadi memang ada itu, tetapi kan dibandingkannya dengan tidak ada. Kalau menurut gua kan gini, MBG ada dengan tidak ada, ya bagusan ada. Tetapi kalau MBG peruntukannya untuk yang lain mungkin lebih bermanfaat gitu. Ini kan ini dia kenapa gua akhirnya setuju sama lo yang lo bilangnya. Adria ngaku nggak kaya banget. Ya karena emang sebetulnya pemahaman gua tentang miskin ini juga jauh. Jadi kalau lo ngomong gini bertahan gini, gua udah pusing. Bener kali MBG gitu. Iya. Maksudnya ya makanya sekarang gua berusaha bicara apa yang gua tahu aja gitu. Gua mau sok-sok dari jalanan dan mengerti. Tapi gini loh, ini kan juga banyak salahnya. Tapi memang ya bedanya sama gue ya, lo nggak pernah kan datang ke sebuah pesta di mana lo tamu, terus pegawai cateringnya itu ternyata teman SD lo. Iya kalau di usia sekarang sih yang jatuh udah banyak ya. Benar.
Tapi kalau di Di sekolah 40 usia putus dan Ada manja ya, ini ada. dah. Ada yang akhirnya jadi pegawai apa? Jadi ojol gini ada lah gimana? Ada Ini kan akhirnya. kejamnya hidup ini kan. dari kayak apalagi Padahal kalau anak SMA 70 dulunya. kalau pernah sekolah negeri ada aja Mas. Pasti ada lah. Jadi anak gue tuh kalau dulu dari Bandung lihat anak SMA 70, kan lu anak SMA 70 Iya. kan? Tuh anak-anak negeri tapi jet set gitu. Tapi pasti ada aja Pak Sem Ada yang ya? di Iya ya, maksudnya dulu kayak anaknya misalnya supir angkot gitu ya ada juga. Ada juga. Yang Tapi penting yang SMA sekarang once you're 40 kebalik-balik ya banyak juga. Iya. Dulunya anak pejabat, sekarang Banyak lah, banyak lah. ada yang orang bilang kan, oh nih kayak nikahnya tuh nanti aja, kan di zaman kita tuh ada Dri ya kayak nikah itu nanti aja dulu, Iya. ditunda dulu, tapi di umur sekarang udah cerai 3 kali juga ada. Iya. Maksudnya dan usia-usia ya pokoknya jangan diremehkan waktu lah, pasti membolak-balik Waktu ini dan gila, takdir membolak-balik. dari Tuhan itu. Menurut gua, lu tuh gak main sama seumuran. Lu tuh main sama level ekonomi lu. gitu. Jadi ya. kalau lu misalnya kemana ya ada anak 28, ya berarti kira-kira dia segitu. Tapi in reality sebetulnya kan banyak 28 yang ini. Kayak misalnya kemarin gua lihat si Radit bilang ke Coki apa, ngomong, tapi kayak generasi kita umur 40 nggak setua generasi sebelumnya. Ya karena lo kaya. Maksudnya 40 yang sekarang kayak mau Muda-muda. mati besok juga ada loh Ada. yang di ini. Ada. Karena tapi kan lo nggak terekspos sama itu. Ya kalau supir umurnya 35 udah kayak 50. Iya makanya. Capek hidupnya. Makanya. Gitu nih kayak gini. Kenapa anak-anak muda ya? Karena mungkin level sosial statusnya ya mirip-mirip. Lu main sama sosial status, lu bukan main sama umur lu. Kalau main sama umurnya juga kadang Itu pas sekolah, Iya. sekolah terakhir pas kuliah lah. Habis selesai itu udah udah random banget. Iya, maksudnya yang satu ketertarikan aja. Mungkin gua ada mesayah kompleksnya dikit kali ya. Kenapa Pak Sem? Ya gue tuh ada kegiatan-kegiatan betul. sosialnya, gue filantropi kecil lah, ada gitu-gitunya sehingga tahu. Sebetulnya gini, individually gue ada, tapi buat itu menyatu sama stand up yang gue akhirnya nggak bisa. Oh. Jadi grim, gue nggak suka ada suasana grim, gue nggak suka. Mungkin kayak Michael Jordan ketika disuruh menentukan pilihan politik, tahu nggak lo? Makanya Iya. gue nggak state diri gue sebagai aktivis kayak Muhammad Ali. Mungkin Muhammad Ali itu lebih kayak Panji gitu. Lu kayak Michael Jordan kayaknya kayak gitu ya. Ya gue pokoknya mau lucunya daripada setujunya. Iya. Ini kayak dan itu dan dan mungkin idola-idola yang gue suka pun begitu ya. Maksudnya dia pintar tapi dia bisa loh memilih untuk kelihatan goblok, dan menurut gue ini butuh kepintaran luar biasa loh untuk segoblok ini gitu. Mr. Bean ya kan Iya. begitu. Maksudnya gue kemarin nonton Louis C.K. tuh bareng Coki ngejar ke Bangkok. Kayak sebenarnya itu ini tuh joke tolol dan genius di saat yang bersamaan loh. Nah, misteri itu lebih tertarik gue. Si Jim Norton tuh juga kemarin ngopen dia kayak wah kayak kalau dia itu out banget ya gitu. Ada yang sakit dari sini gitu. Oh, berarti sosial lu masih hunting untuk nonton show stand up di luar. Gua hunting, gua suka banget. Berarti dia memang penggemar stand up. Gua emang penggemar stand up. Gua kan memang jatuh cinta sama stand up-nya aja gitu. Tapi kan sisanya harus dilakuin demi. Gua tuh jatuh cinta pada stand up komedi Indonesia kalau gua. Kalau gua dulu nonton stand up ya biasa aja nonton. Lucu nih orang gitu loh. Gua bahkan sekarang mulai bergeser. Kalau dulu misalnya masih nguber konser gitu luar negeri, gua Uber sekarang malah event olahraga dan stand up. Kalau musik udah nggak terlalu. Iya. Karena gini loh, stand up komedi Indonesia tuh gua ngerasa ada semi aktivismenya. Nah, karena bergerak dari komunitas apa di negara lain kayaknya nggak ada. Jadi kalau mau dibikin dokumenter nih Indonesia itu different animal di stand up-nya gitu. Iya. Kayak metal di seluruh dunia, yang Indonesia juga. Metal religius kayaknya cuma di Indonesia. Soalnya kalau di sana malah ngebongkar Iya, religi kan, iya. apa Sympathy for the Iya, Devil, iya. ya kan, Hell's Bells. Iya. Emang beda. Nah, komunitas mana yang akhirnya si Vindes sampai ngomong kok anak stand up bisa bikin stand up fest yang di Istora 2 hari kayak gitu, dan itu jadi event yang reguler gitu. Ya sekarang lu bisa nggak bikin event band di mana performernya cuma dibayar 1 juta, kalau perform di luar 500.000 nggak ada.
Kan dibilang panggilan timnas kan kalau mamanya lagi kayak gitu kita. Iya. Panggilan timnas. Timnas luar ya kalau Sama timnas. Kita kan kalau mamanya diundang kayak Stand Up Fest langsung bilangnya oh ini panggilan timnas. Iya nih, betul. datang kita. Iya tapi timnas luar ya. Kalau timnas Indonesia kan dikasih duit juga. Iya benar. Nggak, birth-nya stand up di Indonesia menurut gue itu juga pas dengan Twitter. Ya saat Jadi itu. Dia disokong banyak komunal semuanya. berjaringnya itu besar. Besar. Band nggak meledak pada saat itu. Iya. Band yang berkomunitas dan punya jaring juga ada, tapi dia Berdiri sendiri kan? kepisah daripada Ya, dia punya seniornya fan- dia gitu. ada Ya, fan Ya base kayak juga. Endang Sukamti itu kayaknya kayak gitu ya. enggak, bahkan kayak Oh. gua tahu nih kayak gua kayak kekurangan gitaris dari di mana ya, oh ini ketemu dari ini aja gitu. Oh, Bener-bener ada. sebetulnya ada, mereka bikin konser gitu ada juga, tapi kan karena lahirnya nggak bareng sama medianya ya. Iya, dan itu kan apalagi khususnya Twitter dulu kan identik dengan penulisan juga kan. Iya. Maksudnya tuh apa yang di orang tuh ngejokes pun bisa barengan gitu loh. Jadi diskusinya juga terbentuk gitu. Sekarang menurut gua the bigger wave setelah stand up adalah live streamer sih menurut gua, dan itu makhluk yang beda lagi juga. Iya. Dan itu bisa Gua sampai, menembus banyak ruang dan waktu sebenarnya kan Iya. kalau dia base-nya di internet. Kalau kita kan Waktu anak gua masih tinggal sama gua kan, sekarang udah lagi pada studi kan. Nontonin live streamer gitu. Dek, lu ngapain nonton live streamer? Itu kan orang main game lu tonton. Lu main game aja sendiri. Nah, Bapak juga kenapa nonton NBA? Kenapa nggak main basket? Oh, bener juga ya. Iya. Memang dunia sendiri gitu ya. Iya. Jadi arti live streamer yang main game itu beda dengan gamers gitu. Kadang ada orang yang memang suka nontonnya doang gitu ya. Siapa sih Winda? Basudara ya, kayak Basudara gitu ya. itu. Gue juga bingung ya, itu kan hal yang beda lain. Ya karena sebenarnya budaya main game dari zaman kita juga udah ada. Ini kan kita main-main aja, nggak nonton orang main gitu loh. Iya, bener. Nontonnya di warnet. Iya. Iya itulah. Oke Dri, makasih ya. Jadi nih terakhir nih. Oke. Terakhir. Ya mungkin bukan terakhir, mungkin lu Enggak, kalau ada enggak. waktu juga bisa datang lagi ya. Warga Bintaro lah, Dri. Gue lagi mengais-ngais teman-teman lama yang belum pakai red card. Jadi nanti agak lain ya. boleh Sebetulnya teman lama banyak kan, tapi lu butuh yang bisa nyantol kan. Iya. Kalau nggak repot ngangkatnya juga kan. Iya. Kita mah udah zamannya Apa. terlalu capek pas. Jadi kalau lu bilang ya, lu bakal punya spesial lagi. Jadi itu lebih ke lu ya, bukan kalau lu punya cita-cita nggak sih untuk Indonesia gitu. Kalau gue ya, cita-cita gue tuh simple gitu, mungkin nggak semegah orang-orang gitu melihat gue. Bahwa bagi gue yang diwariskan itu selain uang, ya, zaman dulu kita mewariskan uang, kekayaan. Naik sedikit kita mewariskan pendidikan gitu, jadi pendidikan yang layak lah untuk anak kita. Nah, yang ketiga ini yang mungkin orang Indonesia belum, kita harus mewariskan environment dalam hal ini. Misalnya ya, bisa environment secara ekosistem ataupun politik juga environment. Karena gue lahir nih ya, gue tuh nggak mau seperti gue lahir kok komunis udah jadi jahat. Iya. Itu sebenarnya kesalahan dari ancestor kita gitu loh. Iya. Padahal kalau gue telisik lagi sejarahnya, oh ini ada juga nih Tan Malaka ini orang komunis ini ada jasanya nih. Iya. Kayak gitu loh maksud gue. Cita-cita buat Indonesia ya. Untuk anak, kalau gue sih lebih ke anak gue ya, bahwa Sebetulnya kalau gua terlepas sebelum pemikirannya, kalau gua on serious note ya kesenjangan menurut gua makin parah sih. Dan harapannya kalau kesenjangannya menipis, pola pikirnya jadi makin mirip, kita bisa makin mentertawakan hal yang sama. Sekarang nih jadi jauh banget gitu. Mungkin juga itu yang bikin Adri sayang sama stand up juga, karena stand up itu bisa menjawab in a way ya kesenjangan itu gitu loh. Kan kita benar. apa ibaratnya entry levelnya tuh semua orang bisa masuk. Dan yang maksudnya secara ekonomi jadi berkecukupan dari stand up itu juga nggak sedikit. Dan contohnya pintunya banyak. dari stand up. Iya, pintunya dari kayak stand up. sebetulnya kalau gua nggak ketemu stand up ya, gua pasti lebih dekat pola pikirnya sama Jovi, sama Indaji.
Oh gitu ya? Lo iya dong. Pola pikir mereka gimana sih? Maksudnya Kalau tahu dua orang itu karena menurut gua gini, Kalau karena Andovi menurut itu gua kebanyakan tenaga aja nggak sih kayaknya? enggak dia? bukan, karena menurut gua Kayak nggak habis-habis baterai. Diaspora yang ke Indonesia tuh Oh. akhirnya semua kayaknya semua katro ya gitu. dan Oh. dan gue bisa jadi orang begitu. Maksudnya gue cukup lama malah ada di tempat seperti itu. Sampai gue mengerti bahwa lu boleh argue banyak film kualitas Indonesia yang lebih baik gitu. Ya. Tapi Yang agak lain 1 dan 2 itu yang dirayakan gitu. Jadi makanya gue selalu bilang Jadi menurut lu itu jelek? enggak, justru malah gue ngeri sama orang-orang yang sering berkomentar, lu berkedok seolah-olah pemikiran lebih baik, tapi lu fasis intelek menurut gue. Ya itu fasis intelek yang tadi. Iya, gua udah ngomong 10 tahun itu sebelum. Iya, gue nggak. Fasis intelek aja gue sebel, apalagi fasis entertainment. Aduh, gue paling nggak kuat gue. Ada ya fasis intelek? Banyak lah ngerasa ini. Sinefil gitu. Nonton stand up mencari nilai ini kan repot ya gitu. Maksud gue, ya lu nggak bisa gitu. Maksudnya, lu nggak bisa menginginkan demokrasi, tapi pada saat demokrasinya take place, lu nggak beli hasilnya gitu. Ya nggak bisa gitu. Ya Panji penonton ini, tapi misalnya Radit lebih itu, ya Radit berarti lebih dipilih gitu, udah selesai, nggak ada urusan gitu. Tapi yang gua tetap patokannya Panji sih. Kalau Ya, gua sepakat, kalau ya. gua ya. Itu Karena kan individu aja. Karena Panji itu menurut gua orang yang bisa mengkapitalisasi idealisme. Betul. Nah, itu Betul. sesuatu Itu yang berat. Itu yang berat. Nah, itu yang gua terus Itu yang berat. pelajari. Itu yang Dia berat. bisa mengkapitalisasi idealisme. Iya, itu yang berat. Iya, itulah. Itu mimpi. Tapi sebetulnya nggak Tan Malaka banget kan sebetulnya. Tapi Tetap ada kapitalisasi di balik idealisme ini kan. Tan Malaka tuh tragis hidupnya. Lah makanya itu dia. Nggak nikah dan mati ditembak oleh Lah itu dia. tentaranya yang dia dirikan sendiri gitu. Iya itu. Nggak, dia. tapi itu semua gua makasih Adri udah mau Sama-sama. datang. Thanks Dri. Ini Adri ini langsung tapping yang berikutnya. Bayangkan kalau gua masih nyantai-nyantai. Ya nggak tahu kenapa, apa karena yang tadi ya masih menukar uang dengan waktu. Tapi thank you. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Yuk.